Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty. Selamat datang kembali untuk match kita yang keempat hari ini di Grand Final PMGC untuk 2020. Betul, kembali bersama gua, Bro Pasta dan rekan gua. Ada Flo, Wolfie. Ya, kita bakal menemani kalian kali ini di game kita yang keempat. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita bakal langsung masuk di match kita yang keempat. Tapi nanti dulu ya. Betul. Tapi nanti dulu. Masih harus bersabar. Kita membahas hal-hal yang ngebuat agak mendrama dan dramatis aja gimana? Gimana tuh? Gini Flo, awal pemberitahuan Oke. untuk PMGC kita tahu setiap harinya bakal main 6 match. Sehari, Selama Flat. 4 hari. flat, Berarti total berapa match? 24. 24. Kalau memang tidak ada perubahan, harusnya 4AM sudah menjadi juara sekarang. Ini match tadi udah ke-24 tadi ya? Jadi udah match ke-24. Oke, Weekend di tadi match ke-24. jadi kalau kita ngebahas nih, Nah, jumlah game yang seperti awalnya diumumkan, harusnya World Champion kita, 4AM. 4AM. Kalau Tapi- 24. Tapi bertambah lagi karena sekarang Irengel sudah disiapkan, pesawat sudah mulai take off. Ini dia match keempat kita, Irengel. Yes, total match ke-25. Berarti kita bisa bilang gini, 4AM ini adalah juara di 24 match. Nanti di juara 27 match nggak tahu siapa. Bergeser atau enggak kan nggak ada yang tahu. Betul. Terakhir Habis 29. Real championnya siapa? Terus ada yang bilang, bang kalau gitu mah setiap ronde aja kelar dibilang Nggak champion. gitu dong. Kan ada alasannya Pak, kita ngomong gitu ya Pak. Ini kan kayak story yang kita bikin aja. Andaikan gitu kan. Andaikan, karena orang itu paling suka berandai-andai. Betul. Tapi buat champion kita nggak boleh berandai-andai, kita harus memastikan yang layak dan yang pantas dan yang siap untuk menjadi juara di PMGC kali ini itu siapa? Dari perhitungan poin, dari gameplay dan dari juga performa mereka setiap gamenya. Betul, dan kalau kita bahas gamenya, so back to the beat. Back to the game. Kali ini pesawat sudah mulai mengudara dari Stalber menuju ke arah SMB, BTR, drop zone-nya aman, Airwolf, drop zone-nya aman, dan tim-tim lain yang mengambil di jalur kanan, drop zone-nya aman semua termasuk Footballis, tapi Navi akan bertemu dengan seorang, siapa itu? Sinhe. Oh Sinhe. Aduh, Sinhe. kalau belum di zoom nih gue gak ngebaca nickname-nya siapa loh. Tadi drone-nya kejauhan loh. Lagi drone jauh-jauh banget ya. Tahu drone jauh-jauh banget. Nggak mau apa lebih dekat. Nah ini total kill ya. Total kill-nya itu 4AM paling tinggi. Kedua ada Zeus. Terbalap berarti Zeus ya. Kebalap Zeus-nya. Berarti ini menunjukkan 4AM gak hanya survival time mereka yang bagus. Tapi kill. Kill mereka juga sangat bagus. Betul. Sangat mendominasi untuk 24 match yang udah kita lihat. Dari langsung. di awal-awal ada pertempuran Joker tampaknya bakal pulangan ke arah lobby. Kayaknya gak heran deh. Kenapa tuh? Ya kalau ngelihat Nova sama ASL ketemuan di Iya. awal tuh gak heran. Sering ya? Di Wrangle ya, di Betul, Wrangle di ya. Wrangle. Tapi memang untuk tim 4AM bisa dibilang mereka ini tim yang sangat agresif. Betul. Dan mereka tim dengan jumlah WWCD terbanyak. Terbanyak. Terbanyak, 5 ya? 5. Mereka itu kemarin ku 4, tambah tadi 1, 5 betul. Berarti kalaupun ada tim yang kembali seperti Zeus nih. Menyimbangkan poin dengan tim 4AM. Udah gak mungkin ngebalap karena jumlahnya mereka jauh dibanding tim-tim lain. Paling tinggi kedua tuh 3 gak salah deh. Untuk tim Airwolf 3. Kalau Tim 4AM Nova berarti 3. 270 ya total poin mereka ya? 270 ya. Harusnya 270 gitu. total poin, Nova itu 257, Zeus 233, BTR 211. Ini kalau BTR mau naik ke posisi puncak, doanya nggak boleh baik doang. Ada doa baik dan doa buruk. Betul, harus dua-duanya berjalan selaras. Betul, harus selaras tuh. Nggak boleh ada yang pincang doanya tuh. Betul. Harus selaras pokoknya doanya. Karena kalau misalkan BTR perform bagus, anggaplah BTR WWCD gitu, kill 15. Kalau 4AM-nya runner up, tetap aja 4AM bisa ngejaga gap point mereka sama BTR. Karena baik lagi sih, untuk dari tim BTR kali ini ya, mereka perlu all out banget. Dan mereka juga ya perlu berharap tim-tim lain gak se-all out mereka. Gimana pun ya, karena Betul. sekarang kondisinya jarak poin BTR ke 4AM, puncak klasemen, itu 59 poin. Banyak ya. Cukup banyak. Itu bukan jumlah kecil loh, 59 poin. Betul. Mungkin kita ingat, bukan kita ingat sih, mungkin prediksi kita dengan 15 poin WWCD plus poin kill itu bisa ngejar ketertinggalan poin. Memang bisa, dengan catatan yang di atas nggak nambah juga poinnya. Betul, kalau kita ngomongnya 59 poin dan kondisi sisa 5 game dan kondisinya statis, musuhnya nggak bergerak. Sangat mungkin, itu sangat mungkin. Satu game 10 poin lebih gitu kan. Bisa terjadi kalau misalkan ini di regular season. Misal,
Misalnya kayak 4AM-nya di grup mana lagi nggak main, BTR lagi main untuk 3 match terakhir. Ngejar Betul. itu berkemungkinan buat ngejar ketertinggalan poin. Tapi dengan kondisi poin dari 4AM juga bakal bertambah, ini ngebuat BTR harus lebih step up lagi. Mungkin mereka meningkatkan keagresifannya untuk mendapatkan poin-poin kill yang lebih banyak. Dan ini dia statistik dari Ryzen yang kita bahas di awal match tadi. Kalau di grand final nggak terlalu mencolok banget. Diudek ternyata dong ASL. Leon dipulangkan ke lobby. Nova 2 poin kill untuk 4 menit awal. Iya, kalau kita serangan juga dari tim Nova langsung bermain di daerah tebing-tebing kali ini ya. Menangkap pergerakan lawan yang tidak menyadari pergerakan mereka. Dan tampaknya ASL, 2 member dipulangkan ke arah lobby. Jadi pukulan sangat keras bagi tim ASL di awal permainan kali ini ya. Ini Nova udah dapat modal yang bagus banget. 2 kill di awal, terus mereka bakal rotasi ke arah rumah 12 juga. Kalau misalkan mereka bisa masuk di top 3 lah dengan jumlah poin misal 8 atau bahkan sampai ke 2 digit. Ya. Ini ngebuat mereka bakal mepet poinnya 4AM dan semakin sulit buat dikejar sama tim-tim yang ada di posisi 3 ke bawah. Betul, tapi kita penasaran juga ya, namanya juga baru di awal permainan, susah untuk melihat pola permainannya. Ya. Tergantung zona mental kemana, tergantung juga sisa anggota di tim berapa. Itu bakal menentukan gaya main semua tim. Kayak lu kehilangan 3 member, udah pasti mainnya pasif banget dong last membernya. Pasti. Beda ketika masih hidup 3 atau 4. Yap. Karena balik lagi kehilangan di awal itu bakal mengubah tempo permainan tim kalian sendiri. Mungkin kalau 3 masih cukup berani lah, masih cukup pede untuk menggunakan strategi utama. Tapi kalau udah kehilangan 2, temponya pasti bakal nurun banget, lebih banyak pakai strategi tanda kutip ngendok. Betul, lebih ke pasif gameplay lah Yap. kalau kita ngomong dan kita menganalisa secara profesional ya. Betul. Dan circle-nya kembali seperti Irengel yang kemarin. Klasik. Di hari yang ketiga menuju ke bagian kiri dan ke bagian atas. Zarki masuk di bagian lingkaran pertama. Ini kedua kalinya Zarki masuk di lingkaran pertama sepanjang atau sebanyak Irengel yang udah kita lihat di grand final. Betul, karena Zarki biasanya menjadi kota yang paling jarang masuk ke arah circle bersamaan dengan Kameshki biasanya. Betul, dan Aerolov udah bergerak. Untungnya kali ini Aerolov bergerak lebih cepat dibandingkan Footballis. Betul, menjaga pergerakan mereka karena Footballis tahu di kanan BTR tuh udah ngunci mereka. Yap. Tinggal bagaimana mereka bisa nyebrang lewat jembatan yang kiri. Ya, dan kali ini kalau kita perhatikan juga dari Alpha 7, Lau sudah mulai membuka jalan untuk rekan-rekannya, sudah mulai ngespot satu orang dari tim Navi, ada Trixie. Tapi belum tahu nih tim mana yang looting di sekitar jembatan arah Gergopol ini. Karena belum ada knockdown yang didapatkan juga. Dan Trixie masih cukup tenang sejauh ini kalau kita perhatikan. Dan ada follow up. Setenang-tenangnya Trixie melakukan boosting, tapi tetap temennya khawatir kalau Trixie-nya ke pick off. Betul, itu dia sih. Karena baik lagi sih kali ini dari tim Alpha 7 punya high ground advantage. Bisa melihat semua pergerakan dari tim Navi. Jadi mereka perlu berhati-hati jangan sampai ke pick off di awal permainan. Karena paling sakit itu kehilangan member di awal-awal. Pasti. Tapi tampaknya ngomong-ngomong Glasiernya. kehilangan. Old Boy malah membalas tempatnya Lau yang tadi cukup enak. Dan tampaknya Lau kali ini yang malah tersungur ke arah tanah diselamatkan oleh seorang Sena Texa. Tapi akankah dipush oleh Old Boy dan kawan-kawan? Atau hanya dibiarkan untuk coba pindah posisi? Tapi tampaknya enggak. Matic Di-push. bakal langsung nge-push kali ini menghalang pergerakan dan juga revive dari tim Alpha 7. Langsung turun di kendaraan, langsung spray down ke jarak jauh di mana ada satu bagi yang mulai terpantau oleh Matic. Betul, bagusnya Navi mereka nge-split menjadi 2 titik yang berbeda. 2 orang udah mulai nge-stick dan sudah mulai berkumpul kembali kali ini. Dan sepertinya satu player sudah mulai mundur ke arah belakang. Masih tersisa satu pemain dari Alpha 7 di bagian depan. Seorang diri untuk menahan pergerakan 2 player dari Navi. Matic bakal memutarkan rotasinya kembali, memperjauh dan memperlebar jarak view-nya. 2 orang kembali melakukan stick dan Meiku menerima beberapa damage. Old Boy sih punya satu posisi yang bagus banget. Betul, dia punya posisi yang sangat-sangat enak. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga dari tim Navi ya, mundur. bahkan langsung nge-back off. What happened? Tiba-tiba setelah push nggak jadi back off. Pergi ke tempat yang awal lagi. Betul, dia mundur lagi. Mungkin karena ada gangguan dari Zeus yang nembak dari arah seberang. Betul, jadi mereka mikir nggak worth it kalau mereka memperebutkan high ground-nya. Akhirnya dari tim Navi balik ke tempat awal, memutar jarak jauh dan akhirnya kembali ke posisi awal. Tapi ternyata tembakan Abeli kena targetnya. Betul. Hanya nggak kena kepala. Ya lumayan ngasih surprising fire kan. Betul. Lumayan banget dan bener banget di sini Zeusnya mengganggu pertarungan antara Alpha 7 dan juga Navi. Ngebuat Navinya cabut ke kompon awal mereka dan ini dia momen dimana Old Boy melakukan backup front shoot yang begitu tenang, recoil yang benar-benar terkontrol. Ngebuat setup dari Alpha 7 menjadi ragu-ragu. Iya, kita bakal lihat juga dari tim 4AM pelan-pelan sudah mulai setup dan harusnya dari tim 4AM kali ini ya mulai bermain semakin pede lagi setelah mereka mendapatkan game yang sangat baik ya. Ya, dan kalau kita sering bahas loh di match-match sebelumnya atau di turnamen-turnamen lain, kita sering bahas hari terakhir itu menjadi tempo yang harusnya lama. Karena tim-tim nggak mau ngebuang kesempatan mereka. Tapi kalau lu perhatikan di final PMGC, hari terakhir semua tim bermain lebih agresif dibandingkan hari-hari sebelumnya. Betul, tapi kalau kita penasaran juga di beberapa tim lain ya, ada juga menurunkan tempo mereka. Terlihat TSJ menurunkan tempo mereka bermain lebih santai kali ini. DA pun nggak terlihat agresif di game hari ini ya. Aerolov udah sampai bukit Gunung Gergopol.
Iya, dikebut sama mereka kayaknya. Cepet banget mereka rotasinya. Kayak Bahkan circle pertama belum nutup loh. Terobos nggak sih mereka? Iya, Terobos tengah-tengah lapangan. mereka nerobos DA, mereka nerobos Pocinnya, terus Gatka. mereka nerobos Gatka, lihat Nova mereka lewatin loh. Masuk langsung ke gunung. Wow. Wow. Rotasi yang super cepat dilakukan sama Airwolf Limax untuk match keempat di Wrangle kedua hari ini. Betul, tapi tampaknya selain tim yang geraknya cepat, ada tim PW88 yang bermain dengan tempo sangat-sangat lambat. Minus tempo ini. Betul, minus tempo ya. Iya. Kayak gue kayak mengingat ada HQ-nya gitu ya. HQ. Ini minus tempo berarti ya. Iya. Oke, ini minus tempo. Aduh bersin guys, sorry guys. sorry. Tapi ini di luar hal yang biasanya dilakukan sama PW88 loh. Biasanya mereka tuh yang menjegal pergerakan tim lain, membegal gitu pergerakan tim lain. Tapi kali ini mereka yang bermain dengan tempo sangat lambat dan mungkin menerapkan teknik dokter kali ini ya. Mungkin, Enggak tapi sih. efektif gak sih? Gak Irenggo gak bisa guys. Gue bilang mungkin aja, cuma pertanyaannya apakah efektif dilakukan di Wrangle dan ada pembegalan. Satu mobil dari Airwolf langsung nyebrang ke arah Gergopol, tembak dari belakang Ernie. Masih belum bisa menjatuhkan satupun player dari tim Airwolf. Betul, tampaknya Ojan melihat beberapa hal-hal yang cukup menarik ya. Tapi kali ini dia langsung mundur karena malu setelah menunjukkan hal-hal yang penting gitu ya. Malu cuy, Ojan di sini kan ada Windy, dia lagi PDKT. Oh bener. Makanya malu-malu. Iya. Oke, kita fokus lagi ya. Iya, Fokus kita lagi. nggak boleh ngomong gitu pas. Kita nggak boleh kasih tahu ke publik kalau Ojan lagi PDKT sama Windy. Iya, nggak boleh. Sip. Oke, dan Nova yang sudah mulai bergerak kembali, mereka kembali menuju ke arah kaki gunung dari Gergopol, tapi mereka nggak naik ke gunungnya. Mereka melipir lewat bagian bawah dari gunungnya. Betul, mereka hanya stay di bawahnya dan menutup angle shot dengan Footballis. kendaraannya. Tapi kita bakal dari Footballis bakal langsung rotasi DA melewati juga. pergerakannya. Tabrakan dengan DA kali ini atau enggak. Hal tampaknya mereka beda komunitas, enggak Sunmori. Oh, Oh ternyata beda enggak. komunitas. Oh tandeman mereka Sunmorinya kali ini. Balapan cuy. Death Race. Weng. Solusi depan kali ini Solkai masih pintu maksudnya ceritanya Caster F1. Oh keser F1 ya. Semua gitu. Mungkin MotoGP pak. Enggak, emang ceritanya. Oke, mending kita lihat yang jelas-jelas melakukan fight ya. Ada PW88, ada Secret Chin juga, granat sudah mulai dimasak. Cosmos kali ini nempel di dinding, bakal dilempar nades-nya ke arah Shake, namun belum bisa mendapatkan knock ke arah Korpai. Dan granat yang begitu bagus dari Stop, dapetin JGZ dari Secret Chin. Lempar bom kedua tampaknya belum mengenai targetnya. Tapi ngomong-ngomong bom tampaknya Soulless. Banyak Menembak banget seorang bomnya. Solkai. Tampaknya ini bakal bom Perang gaming granat, ya. iya. Granat gaming kali ini Granat guys. gaming kali ini. Ada yang udah ngedapetin Scar L juga. Frozen berhasil menjatuhkan Ice Close Combat terhalang oleh satu dari lagi cukup low HP dari Tukai. Harus mundur dan berganti badan namun mengincar target yang lainnya. Mobilnya diledakkan membuat PW88 kehilangan satu player mereka dengan sangat cepat. Betul, tinggal satu orang lagi. Triple T kali ini yang mengganti nama dari Double T menjadi Triple T. Harus bertahan seorang diri. Kita bakal lihat ini Smoke. Semua dilempar juga ke arah Korpai untuk membutakan pergerakan lawan. Tapi di belakang mereka ada 4AM ya. Iya. Menunggu momen. Kata mereka teruslah fight kalian. Bentar lagi gue bakal join the fight nih. 4AM udah join itu, udah mulai tapping-tapping ke bagian kompon yang ditempatin sama PW88. Secret Jin dengan cukup tenang 3 player mereka keluar dari atas kompon, bermain di bagian luar dari broken wall-nya. Korpai masih ngerengek untuk di revive, bermain di bagian bawah tangga, awas tangganya hancur malah kenok nanti. Betul, tapi tampaknya kali ini di PUBG Mobile ya, tangga itu nggak bisa hancur. Cuma pintu yang bisa dihancurin. Betul, karena kita di sini pintu bisa dihancurkan ya, karena kita game yang realistis ya. Betul, karena kayu, Oke, Pak. ada kayunya juga yang bisa dihancurkan dan Cosmos sudah mulai masuk, udah mulai mengganti dengan FPP. Smoke yang cukup tebal, tidak ada step, membuat satu step ke arah tangga. Through the smoke masih belum mendapatkan hit mark. Di sisi lain, Slim berhasil menjatuhkan satu player dari Footballis. Ada Lovasin di sana yang berhasil di knock out. Dan JGZ belum berani ada stun granat tadi yang dilemparkan dan Korpai bakal memasak nets-nya. Lempar ke bagian kiri, sudah cukup matang, meletup. Hanya memberikan splash damage, satu orang bakal nge-push. Tapi sedikit ragu, satu orang berhasil diamankan dan di-push. double pick yang dilakukan oleh Secret Jin membuat PW88 kembali tusun untuk di Wrangle. Betul, PW88 kali dengan tempo minus mereka ya, yang sangat lambat. Akhirnya malah terpotong dan dihentikan pergerakan mereka pada game kali ini. Kita bakal pindah ke 4AM, tadi sempat pengen join the fight, malah fight dengan tim Navi yang masih memiliki 4 anggota mereka dari Outboy sedang menahan, bahkan menumbangkan seorang Sin Handem kali ini ya. Yes. Membuat dia tidak bisa gerak kemana-mana dan datang juga bala bantuan dari tim Navi. Dua Mulai orang. mengambil high ground dan langsung mengunci pergerakan di 4AM yang berada di daerah shelter ya. bukan sih? Oh bukan shelter. Shooting range. Shooting range. Bunkernya shooting Bunkernya range. shooting Tapi range, bukan yang betul. di shooting range, yang di sebelah kirinya. Sebelah kirinya, betul. Betul, yang di sebelah kirinya shooting range. Kalau di map itu sebelah kanannya.
Kalau di posisi, Kalau di posisi dari Severn ini sebelah kiri. betul. Betul ya. Iya. Ingat banget lah kita kalau turun kan sini-sini juga. Ujung-ujungnya sini-sini juga. Ujung-ujungnya sini-sini juga kita kalau turun di caster main kan. Tapi kayak Navi nggak komit deh karena 4AM. Satu orang mundur lagi ke belakang. Dua orang bahkan udah mulai setup untuk regroup lagi ke belakang. Nggak komit ternyata fight yang dilakukan Navi ke 4AM. Betul, kita bakal dari Navi juga bakal langsung mengambil posisi yang lebih aman di ujung circle. Meninggalkan 4AM dan lebih mungkin menunggu orang lain nabrak-nabrakin ya. Karena kali ini dari tim Navi punya tempat kontrol yang sangat enak. Punya batu-batuan cover juga dan high groundnya pasti dikontrol oleh mereka. Betul dan wow spray yang begitu rapi dari spawn M4. Kali 3 memberikan damage yang begitu dalam ke arah Trixie. Namun tidak sampai terkena knockdown masih cukup aman sejauh ini. Dan lu lihat satu orang siapa sih itu? ASL ya? Yang di sebelah kiri Gergopol. Iya, di Cari air ya? Di ujung air tuh kan? Iya, itu di air. Cari ASL. Si Cari lagi rotasi jarak jauh berarti. Betul. Wajar ASL tinggal berdua, mereka menurunkan temponya, mereka bermain di arah Blue Zone, akan bertemu sama Secret Jin. Tapi ini jalur rotasinya berlawanan. Betul, mereka bakal bermain sangat hati juga. Tapi sementara ini TSJ mulai menerobos juga masuk ke arah kiri circle di bagian apartemen Gergopol. Kalau circle pindah ke kiri, kita bakal melihat mungkin harga-harga apartemen di Gergopol naik dengan pesat ya. Wah harganya naik banget sih ini. Laris manis pokoknya, sekali pasang iklan langsung banyak yang beli. Kalau pindah ke kiri, Kalau pindah ke kiri, kalau pindah ke kanan, itu bakal langsung urbanisasi. pasti. Pindah semua dong. Pindah ke hutan langsung. Pindah semua dong. Wah dipus sama Secret Nets Bom dilempar dari dalam shake tapi ditembak juga ada covering fire dari Matoy. Luz bakal membackup dari belakang tapi Rex jatuh terlebih dahulu. 1 lawan 1 di sekitar shake. Masih bisa mengamankan diri karena tercover dengan adanya shake dan Matoy pun tertangkap yang membackup dari arah jauh. Hanya menyisakan 2 player aktif. Raum masih bertahan di bagian dalam dari shake. Masih cukup tenang untuk melakukan healing. Bakal mengintip ke bagian luar. Raum sudah mulai mengokan granat. Bakal dilemparkan. Molotov ternyata yang dilempar langsung menuju ke arah 2 player dari tim Secret yang tersisa. Rex akan melakukan healing tapi pergerakan dari Secret yang lainnya juga sudah mulai terpantau. Tapi Raum nggak bisa nge-pick secara bebas. 2 orang keluar. double pick Satu. dan close combat berhasil mendapatkan 1 orang namun tidak untuk orang yang berikutnya. Double pick soalnya dari Double Secret. pick soalnya. Itulah kenapa double pick itu efektif banget. Karena nggak ada friendly fire. Yap. Ketika double pick, nggak ada resiko nembakin teman sendiri. Kalau ada friendly fire kayak di PUBG tetangga, wah itu nggak akan ada orang nge-push dalam satu garis yang sama. Karena sekali nembak, temennya kena juga. Nah itu dia, boleh tuh kayaknya direalisasikan di PUBG Mobile. Betul. Lebih seru juga, jadi taktik setiap playernya bakalan lebih adaptasi lagi. Dan ketika 1 lawan 4 pun, yang 1 orang sisa terakhir, itu masih punya chance lebih besar untuk nge-clutch lawannya. Betul banget, jadi kayak momen-momen clutch-nya itu lebih banyak lagi ya. Betul. Betul, lagi ngomongin clutch, tiba-tiba Zuxi ditembak dari arah kanan, dari arah kiri ternyata, sorry bukan kanan karena kanannya Blue Zone. Siapa yang nembak dari Blue Zone? Bisa aja. Tapi nggak ada Badru. orang di Blue Zone ya. Muncul Badru kan. Oh Badru tiba-tiba nongol ya. Di Blue Zone dia. Badru, Bang Alek, Bang Pen sama Sky nembakin. Wah, pasangan Blue Zone langsung. Pasangan Blue. Tim Blue Zone ya. Tim Blue Zone. Oke, BTR ini kayaknya kemanapun BTR main di setiap map, mereka jodoh banget sama 4AM loh. Betul, mereka ini udah kayak rival lah sama 4AM kali ini di PMGC ya. Yap, nambah rival. Selain rival. ke arah RRQ untuk El Clasico-nya, bertambah 4AM dari negara lain. Betul, itu namanya rivalitas antar negara ya. Nah itu sungguh penting karena momen kayak gini tuh jarang banget kita lihat. Betul, dan bisa dibilang kali ini juga lawan-lawannya kuat banget untuk PMGC kali ini. Gue rasa ini PMGC paling susah gak sih? Paling alot Global di antara paling PMGC susah. sebelumnya. Betul. Dengan perkembangan semua tim dari barat, dari timur, dari region-region lain semua berkembang. Kali ini PMGC Gila. benar-benar susah banget, tapi Itu orang nembak pakai Groza, Ya. mobilnya gerak, kenok lawannya. hitmarknya bagus banget cuy. Lawannya kenok juga. semua lawannya kenok. Tapi kita penasaran juga ngomong kenok dari better kenok. 2 pemain mereka perlu diselamatkan secepat-cepatnya. Liquid sudah melakukan smoke setup tapi Luxi tampaknya nggak akan bisa diselamatkan. Betul, ini enak-enak gak enak sih posisinya BTR. High ground-nya mereka tuh udah dikuasain sama tim-tim lain. Belakang mereka ada Konina Power, 4AM juga udah stay di sana. Zuxi terpisah seorang diri. Harusnya masih bisa nge-backup 1 player lagi yang kenok dari BTR. Betul, tapi kalau kita penasaran juga dari tim 4AM memiliki 1 check yang mengcover mereka. Tapi 0 kill dikantongi oleh 4AM. What happened dengan 4AM di game kali ini ya? Ya, setidaknya mereka sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit. Dan ini mereka nge-split loh. Nggak nge-split, sisa 1. Gue baru ngomongin Pak. Iya, gue nggak fokus, sorry guys. Kadang kalau kurang air memang tidak fokus ya. Betul. 4AM tinggal 1, hanya bisa berdiam diri aja di arah shake. Malah kalau 4AM pulang di sini, ini angin segar. Buat Nova, buat DA, Zeus. buat Zeus. Oh sorry, bukan DA, Zeus, Nova, BTR. sama BTR. Betul. Itu yang paling dekat. Oh tapi Zuxi tertangkap. Hasaki berhasil memotong pergerakan dari 1 player Red Aliens. Kembali hilang 1 player BTR, hanya menyisakan Liquid dan juga Ryzen. Betul, 2 yang tersisa kita pakai dari Hasaki hanya menyisakan 1 member, tidak membuat dia takut untuk menembak
DP-nya. Tampaknya dia kali ini bakal bermain agresif dan coba Tinggal satu menggunakan setiap detik dari game kali ini untuk memaksimalkan poinnya. Betul, apalagi Edkitnya juga tinggal satu. Smoke setup juga sudah mulai dikeluarkan. Hasaki 2 smoke sudah pop up. Dante bergerak, Sinister juga bakal menyusul. Ini apapun yang terjadi, Hasaki bakal kepotong sama Ewan harusnya. Betul. Tapi Ewan kayaknya bakal fight. Terlebih dahulu ada BTR yang ada di tengah-tengah. Tapi Nate yang begitu bagus, matang tadi berhasil menjatuhkan satu player dari Ewan. Betul, dan tampaknya Navi masih menggunakan high ground advantage dan coba menumbangkan lawan-lawannya. Depan Ewan ada BTR dengan 2 anggota mereka, Ryzen juga Liquid yang tersisa. Kali ini dapatkah BTR memaksimalkan game kali dengan 2 anggota yang tersisa? Tapi ini posisinya BTR nggak enak. Belakang mereka Ewan, depan mereka ada Navi. Lagi Betul. dan lagi BTR harus tersandwich dan 4AM dipulangkan di urutan ke-13. Ini angin segar flow. Ini kesempatan buat BTR ngebalap poin dari 4AM ataupun memperkecil jarak poin mereka dulu. Betul, kita bakal lihat kayak ini juga dari tim BTR pelan-pelan melakukan proning, lemparan bom menuju ke bagian depan, tapi mereka belum mengenai targetnya. Tapi kita bakal pindah ke arah tim Nova yang fight dengan tim Aero. Aero kenok dong main mereka. Harus bertahan ada menghadapi Navi 2 juga. tim sekaligus, Navi dan juga Nova kali ini. Tembakan-tembakan lontarkan juga menyisakan seorang Potato, seorang diri di belakang harus bertahan. Oh, 2 member, Renare menyusul juga. Masih ada 2 member ya. Tapi posisinya susah banget ini buat Aerolove-nya. Bakal Audi push kembali oleh Navi. Kembali tumbang Potato-nya. Ini bakal menjadi mimpi buruk. Aerolove hanya menyisakan 1 player aktif. Spalv dipulangkan. Dikonfirm jadi sebuah kill. Navi menambah poin. Nova menambah poin kill untuk mereka. Betul, kita bakal lihat kayak ini juga dari tim Nova. Navi. Nova sama-sama NV ya? Iya, sama-sama NV. Penyakit dari regular season ya? Itu penyakit dari regular season. Tapi tampaknya Liquid akan kenok juga kan ini. Bakal spray down terus solo menuju ke bagian RRQ tapi belum mengenai targetnya. Spray down melontarkan lagi dan bakal merupakan 1 pemain dari tim RRQ 2. Tapi BTR tampaknya kali ini harus dipulangkan ke arah lobby. Kita bakal lihat juga dari tim Nova, XQF dengan total 7 kill yang dikantongi di zona kita yang kelima. Sudah mengumpulkan jumlah kill yang banyak dan masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Zeus tampaknya melihat 4AM yang pulang ke arah lobby juga semakin semangat nih. Mengejar poin dari tim 4AM. Lihat, tapi Nova lihat di big mapnya itu udah mulai nge-split 3 titik yang berbeda juga. Dan formasi dari Navi bakal memotong pergerakan dari Secret Jin. DA dipulangkan ke arah lobby walaupun BTR mendapatkan kesempatan untuk ngebalap atau memperkecil poin mereka dengan 4AM. Tapi BTR juga mendapatkan placement yang tidak terlalu bagus untuk match keempat hari ini. Antara Ewan dan kali ini Jax yang sedang kita perhatikan berhasil dengan tapping yang begitu bagus menjatuhkan 1 player dari Konena Power. Nate sudah dilemparkan juga tapi kita berpindah ke arah lain terlebih dahulu karena Navi sedang memotong Secret Jin yang berusaha masuk dari Blue Zone ke Play Zone. Betul, kita bakal kayaknya cukup banyak tim yang bonyok termasuk dari tim Aero, TS, A1 juga. Tapi Renare memulangkan seorang Cosmos ke arah lobby. Menyisakan 1 member dari tim Secret Jin bertahan. Yap, dan Renalre bergerak, sedikit melakukan pick. Oh, 2 double pick dari 2 tim yang berbeda. Tim berbeda. Tapi tampaknya dari tim Navi perlu pindah posisi match yang termakan oleh Blue Zone, tapi perlu maju ke depan di mana masih ada cover high ground yang memadai untuk dia bertahan. Dari para boy melok pergerakan Navi, tidak diizinkannya oleh para boy masuk ke arah zona dengan free. Dia sendirian loh nahan Navi. Ya, karena Navi nggak tahu posisi dia. Betul. Ini free shoot dari arah Swagwin ke Konina Power. Tapi Black White menjaga dari arah belakang. Lau juga bakal menjaga angle dari Alpha 7 di sisi yang lain. 2 player dari Alpha 7 yang tersisa mengelok angle-nya ke arah Konina Power. Yang deg-degan nih 2 tim, Bas. TSJ dan juga A1. Sama-sama tinggal 1 member, sama-sama tengah zona. Betul. Ini granat buatan lagi. Red zone buatannya terus dilemparkan. 1 orang di take down, ingin dipulangkan tapi terlalu banyak covering fire-nya. Masih mengintip, awas di bagian kanan. 1 orang masih melakukan proning, 2 orang bakal melakukan proning. Dan Ziol bakal membackup dari arah rumah. Sudah menuju ke bagian atap dari rumah dan memberikan backup fire untuk ketiga teman mereka yang berada di bagian bukit. Di mana bukit ini mereka harus sharing dengan 4AM. Langsung lontaran lagi ke arah seorang Abeli, di mana Abeli terhindar dari pantulan bom. Oh, asap ternyata. Kira bom, tapi ternyata yang nggak bisa dihindari adalah tembakan dari seorang Order. Langsung menumbangkan Abeli. Misalkan Ziol bertahan, tapi Ziol sakit banget aimnya. Hampir menumbangkan seorang Order ye dari jarak jauh. Betul, ye kali ini bakal naik ke atas bukitnya. IC membuat wall smoke, temannya yang membuat wall smoke karena IC lagi kenok. Jadi dia nggak bakalan bisa ngelempar nades, melempar granat, ataupun melempar smoke yang sudah mereka looting sedari awal game. Tapi dari Jimmy, ye dapat 1 kali ini mendapatkan pemain dari Navi, Meiku. Terkenok di bagian lereng dari bukit ini. Betul, kita bakal ada seorang Jimmy juga bakal mengincar pergerakan dari tim Navi, menghalangi mereka masuk ke dalam safe zone. Tapi tampaknya forecastnya berubah tiba-tiba menuju ke bagian Nova XQF dibandingkan dengan tim Zeus yang ini harus bertahan melawan tim Nova. Oh, 1 orang lagi. Last man standing, IC berada di dalam smoke, harus menghadapi 2 player dari Nova yang ada di bagian depan.
Order, flank ke arah kanan, Nate sudah mulai dimasak, free shoot dari Swagwin fix. Zeus dipulangkan di urutan keempat. Betul, dengan 5 kill mereka kantongi, jumlah poin mereka tetap gede. 13 total poin, tapi sama sekali tidak bisa dimaksimalkan. Tapi dari sana Swagwin bakal turun ke bawah. One on one dengan Kengzo. Seorang diri yang bertahan masuk ke top 2. Bertahan dengan begitu lama. 4 kill dikantongi oleh tim TSJ dan juga nomor 2 placement dikantongi. Termasuk Nova XQF memecahkan rekornya menjadikan 17 kill. total kill. Gila. New record New by record. Nova XQF. Betul, itu banyak banget jumlah killnya Nova. 32 poin pas, langsung masuk ke kantong Nova dengan WW jadi mereka peroleh pada game kita yang kelima. Mereka ngebalap poinnya 4AM loh. Langsung ya? Mereka ngebalap poinnya 4AM. Oh iya bener. Iya kan? Dengan total 289 poin. Hampir 290. Jarak lebih dari 20 poin. Lebih. Dan Dengan ini, tim 4AM. ini jadi nambah PR lah. Oke lah 4AM-nya tusun gitu. BTR tusun. Jarak BTR sama 4AM nggak berubah. Nggak berubah banget. Tapi Navi, Zeus, Iya. Nova naik semua. Itu naik semua. Waduh. Gak kebayang ini nanti bakal kayak gimana ya. Ini kejar-kejaran banget. Ini belum bisa dipastikan loh yang menjadi juara siapa. Kecuali kalau kita ngitung 24 match doang tadi. Tadi ya. Kalau tadi 24 match, 4AM yang juara. Betul. Kalau kita hitung 25, Nova yang juara. Nggak bisa 25, kita harus hitung 27. 24, 27, 29. 24, 27, 29. Karena kan dari awal 24 nambah jadi 27 match, terus berubah terakhir finalnya di 29 match. Betul, jadi kita bakal lihat ya nanti ya. Kita, ya buat kita perhatikan aja sih. 24, 27, 29 siapa aja yang juara. Kan 29 itu finalnya. Mutlak de facto bahwa dia adalah juara dunia. Iya, kalau kita ngomongin 24, 4AM tadi. Betul, kalau kita ngomong 27, kita lihat Belum nanti. tahu karena masih ada 2 match lagi. Berarti terakhirnya Irengel ya. Betul. Ini enak nih hitungnya nih. Akhirnya di Irengel 27 match ataupun 29 match. Endingnya di Irengel. Sama-sama Irengel. Kalau tadi kan endingnya di Vikendi. Ah iya. Boleh. Kita bakal lihat nanti ya. Bagaimana semua tim bisa maksimalkan sisa dari berapa match tadi? Sisa 4 ya? Sisa 4 match berarti. 4 match pada hari ini. Sisa 4 match, abis ini Sunhawk, terus Irengel, Miramar, Irengel. Sunhawk nih yang bakal jadi penentuan. Kalau ngelihat sih bukan beberapa, tapi 2 tim Indonesia punya power yang cukup besar di Sunhawk. Betul, karena kalau untuk 2 tim Indonesia bisa dibilang mereka ini memiliki posisi sangat baik. Kalau untuk Aerowolf, sekali zona pindah ke bagian atas, ke Camp Alpha, itu udah kayak auto chicken untuk mereka. Kayak kemarin, Kayak kemarin. mereka tuh nggak berubah loh dari zona pertama sampai zona terakhir mereka WWCD. Itu mereka nggak bergeming dari Camp Alpha. Itu kan kekuatan mereka di PMPL juga. Setiap kali Sunhawk, mereka tuh pasti kalau zona ke Camp Alpha udah nyayur banget. Yang jadi pembeda cuma satu sih kalau kita ngomongin Aerowolf di Sunhawk. Kalau di PMPL, mereka bisa ngambil bukit tertinggi yang ada di Camp Alpha-nya, daerah Oke. Camp Alpha-nya. Tapi kalau ngomongin di PMGC, dari regular season mereka tuh nggak pernah ngontrol daerah pegunungan tertingginya. Oke. Karena balap-balapan sama Footballis, terus ketemu juga sama Navi yang berbondong-bondong dan berbalap-balapan untuk ngontrol bagian bukit kalau circle-nya ke arah bukit itu. Atau pegunungan lah lebih tepatnya, soalnya kan tinggi banget. Iya, tapi kalau kita perhatikan juga dari beberapa tim yang bermain ya, tampaknya tempo sudah mulai makin meningkat nih Pas. Pasti. Tim-tim yang bermain sudah mulai kayak, kalau gue gak maksimalin setiap game, gue bakal ketinggalan sama tim-tim lain. Dan langsung mereka bermain dengan tempo yang sangat-sangat cepat dan coba mengumpulkan kill sebanyak-banyak. Banyak banget tim yang sebar-bar banget mainnya. Gue tuh worry-nya sebenarnya 2 match terakhir loh. Ketika tim-tim yang ada di papan bawah udah nothing tulus, sudah nggak bisa memperbaiki placement mereka bakal main. Ya udahlah tabrak aja, itu yang sebenarnya berbahaya banget loh. Betul, tapi baik lagi sih, itu kan